Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian, tersimpan cerita gelap tentang seorang pria bernama Pak Arman yang dikenal sebagai pengusaha sukses namun tertutup. Kisah ini bermula ketika warga desa mulai menyadari bahwa bisnis Pak Arman terus berkembang pesat tanpa alasan yang jelas. Beberapa orang mulai berbisik bahwa kesuksesan Pak Arman tak sekadar hasil kerja keras, melainkan karena pesugihan. Praktik mistis yang melibatkan tumbal sebagai imbalan bagi kekayaan yang melimpah. Pak Arman tinggal di sebuah rumah besar di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan yang lebat, menjadikannya rumah yang tampak terisolasi dari hiruk-pikuk kehidupan desa. Orang-orang desa sering mendengar suara-suara aneh dari arah rumah Pak Arman saat malam tiba. Terkadang terdengar bunyi lonceng kecil, diikuti suara langkah berat seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di pekarangan rumahnya. Warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di sana, terutama setelah salah satu tetangga yang berani mengintip melihat sesosok bayangan hitam melayang di sekitar rumah Pak Arman. Salah seorang tetangga Pak Arman, Bu Rina, suatu malam melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri di halaman rumah Pak Arman. Sosok itu hanya diam, matanya kosong tanpa ekspresi, dan tubuhnya terlihat kaku, seperti bukan manusia. Bu Rina berusaha memanggilnya, tetapi sosok itu langsung menghilang begitu saja. Semenjak itu, Bu Rina terus dihantui mimpi buruk. Ia sering melihat sosok perempuan yang sama, dalam keadaan lebih menyeramkan, wajahnya penuh luka, dan tubuhnya penuh dengan tanda-tanda seperti bekas ritual. Setelah kejadian itu, beberapa warga yang merasa penasaran mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang latar belakang pesugihan yang dilakukan oleh Pak Arman. Mereka mencari seorang dukun lokal yang dikenal mampu melihat dunia lain. Sang dukun menjelaskan bahwa Pak Arman telah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, di mana ia harus memberikan tumbal manusia setiap tahun sebagai syarat untuk mempertahankan kekayaannya. Setiap kali perjanjian dilakukan, Pak Arman harus melakukan ritual khusus di dalam ruangan gelap yang penuh dengan simbol-simbol mistis, diiringi nyanyian-nyanyian aneh yang berasal dari bahasa kuno. Suatu malam yang kelam, ketika desa diliputi hujan deras, beberapa warga yang memberanikan diri berkumpul di sekitar rumah Pak Arman. Mereka mencoba mencari bukti atas segala kecurigaan yang telah lama menyelimuti desa. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah Pak Arman. Suara yang semakin lama semakin keras. Warga mencoba mengintip melalui jendela dan melihat sebuah adegan mengerikan. Seorang anak kecil duduk di tengah lingkaran api kecil. Di sekelilingnya terdapat benda-benda aneh, seperti patung-patung kecil dan botol berisi cairan merah. Pak Arman muncul dengan wajah yang dingin tanpa ekspresi, berdiri di depan anak kecil itu, sambil mengucapkan mantra-mantra dengan suara rendah, namun jelas terdengar mengerikan. Matanya terlihat kosong, dan ia seperti berada di bawah pengaruh kekuatan lain yang tak terlihat. Warga yang melihat kejadian itu langsung mundur ketakutan. Sebagian berlari menjauh, namun seorang dari mereka masih berusaha mendekat untuk menolong anak itu. Saat ia mendekat, tiba-tiba bayangan hitam besar muncul di hadapannya, membuatnya terjatuh. Bayangan itu mengeluarkan suara seperti bisikan 1000 suara, mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti namun terasa begitu jahat. Setelah peristiwa itu, warga desa semakin yakin bahwa Pak Arman telah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Anak kecil yang menjadi tumbal terakhir tidak pernah ditemukan. Pak Arman tetap hidup dalam kesunyian di rumahnya, tanpa ada seorang pun yang berani mendekat. Beberapa waktu setelah itu, desas-desus menyebar bahwa Pak Arman kini dikutuk oleh makhluk gaib, yang sama yang memberinya kekayaan. Ia mulai sering terlihat berbicara sendiri,
Tubuhnya tampak kurus dan lemah, dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Setiap malam bulan purnama, warga desa masih mendengar suara tangisan dan bisikan-bisikan aneh. Dari rumah Pak Arman, rumah itu kini dikelilingi aura kegelapan, seolah-olah ada sesuatu yang selalu mengintai. Pak Arman akhirnya menghilang tanpa jejak, dan rumahnya dibiarkan kosong. Namun, bagi yang memiliki keberanian untuk melewati rumah itu di malam hari, seringkali terdengar suara-suara aneh, tangisan anak kecil yang pernah menjadi tumbal, dan sosok perempuan berambut panjang yang sesekali menampakkan diri di jendela, seperti memohon pertolongan yang tak pernah datang. Setelah menghilangnya Pak Arman, rumah besar di ujung desa menjadi tempat yang dihindari oleh penduduk. Tidak ada yang berani mendekati, bahkan di siang hari sekalipun. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang rumah itu mulai berubah, menjadi legenda desa yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para orang tua sering memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak mendekati rumah tersebut, terutama pada malam hari saat bulan purnama. Namun, rasa penasaran tidak pernah hilang sepenuhnya. Beberapa anak muda yang berani atau terlalu nekat mulai mencoba mendekati rumah tersebut, terutama saat mereka mendengar bisikan dari orang-orang tua di desa tentang bagaimana rumah itu menyimpan sisa-sisa ritual pesugihan Pak Arman. Konon, di ruangan bawah tanah rumah itu terdapat altar hitam yang digunakan untuk memanggil makhluk gaib. Altar itu dikelilingi oleh patung-patung aneh, yang tampak seperti setengah manusia dan setengah hewan. Pada suatu malam yang sangat sunyi, 3 pemuda desa nekat mencoba memasuki rumah tersebut. Mereka membawa senter, kamera, dan beberapa barang lain untuk mendokumentasikan apapun yang mereka temukan. Saat melangkah memasuki rumah, mereka langsung disambut oleh udara dingin yang menusuk tulang. Meski semua jendela tertutup rapat, mereka merasa seolah ada angin yang berhembus dari dalam, menebarkan aroma anyir yang kuat dan menusuk hidung. Di ruang tamu, mereka menemukan lukisan besar Pak Arman yang menggantung di dinding. Wajahnya tampak hidup, seolah-olah ia mengawasi setiap langkah mereka. Salah satu dari mereka, Riko, merasa seperti matanya mengikuti kemanapun mereka bergerak. Ketika ia mencoba menyentuh lukisan itu, ia merasa telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik energi dari tubuhnya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ruangan bawah tanah, yang menjadi sumber berbagai cerita mengerikan. Tangga kayu yang menghubungkan ke ruangan itu tampak rapuh, dan setiap langkah mereka disambut dengan suara berderit yang memecah kesunyian. Setibanya di bawah, mereka melihat altar hitam yang legendaris, dikelilingi oleh lilin-lilin yang telah lama padam namun masih meninggalkan bekas hitam di lantai. Salah satu dari mereka, Andi, mendekati altar dan menemukan botol-botol kecil yang berisi cairan kental berwarna merah. Ketika ia mencoba membuka salah satu botol, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang pelan, seperti tawa anak kecil yang datang dari sudut ruangan yang gelap. Ketiga pemuda itu membeku, tubuh mereka mulai gemetar karena ketakutan. Tawa itu terus terdengar, semakin dekat dan semakin keras, hingga akhirnya berhenti seketika ketika mereka menyalakan senter ke arah suara tersebut. Dalam kegelapan, mereka melihat sosok kecil dengan mata yang hitam pekat, tanpa ekspresi, dan menatap langsung ke arah mereka. Sosok itu mulai mendekat perlahan, dengan langkah yang tidak terdengar. Ketika sinar senter menyentuh wajahnya, sosok tersebut tiba-tiba berubah, menunjukkan wajah penuh luka dengan darah yang menetes dari sudut bibirnya. Riko berteriak histeris dan segera mencoba berlari keluar. Namun tubuhnya terasa lemas dan sulit bergerak, seolah ada sesuatu yang menahan kakinya. Tiba-tiba, ruangan itu menjadi gelap total. Mereka kehilangan arah dan hanya
bisa merasakan hembusan napas dingin di sekitar mereka. Terdengar bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Dan suara langkah-langkah kecil yang mendekat dari segala arah. Dalam kegelapan, mereka merasakan adanya tangan-tangan kecil yang menyentuh bahu dan punggung mereka. Dingin seperti es, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka, Tony, berusaha menyalakan senter lagi. Ketika cahaya muncul, mereka melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang mereka. Matanya kosong dan penuh kegelapan, seperti tak memiliki jiwa. Wajahnya yang pucat menampilkan senyum yang menyeramkan. Seolah-olah menikmati ketakutan mereka. Sosok itu mulai mengucapkan sesuatu dalam bisikan yang terdengar. Seperti mantera, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah tersebut, ketiganya merasa seolah telah kehilangan sebagian dari jiwa mereka. Mata mereka tampak kosong, dan mereka seringkali berbicara sendiri atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Beberapa orang desa mencoba membantu mereka, tetapi keadaan mereka tidak pernah benar-benar pulih. Sejak malam itu, ketiganya dikenal sebagai orang yang aneh dan tak lagi bisa hidup normal seperti sebelumnya. Setelah insiden tersebut, desa semakin sepi dan orang-orang semakin takut membicarakan rumah Pak Arman. Namun, suara tangisan dan bisikan-bisikan misterius tetap terdengar dari dalam rumah. Setiap malam, membuat siapapun yang lewat tak berani menoleh atau melihat ke arah rumah itu. Para tetua desa mengingatkan agar tak ada lagi yang mencoba memasuki rumah tersebut atau mengusik apapun yang ada di sana. Malam demi malam, rumah Pak Arman tetap berdiri kokoh dalam kegelapan, menyimpan kisah-kisah mengerikan yang hanya berani dibicarakan dalam bisikan lirih. Bagi sebagian orang, rumah itu adalah tempat terkutuk yang mengingatkan mereka akan konsekuensi mengerikan dari keserakahan manusia yang tak mengenal batas. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Pak Arman dan rumah terkutuk itu menjadi semakin menyeramkan. Beberapa penduduk desa mengaku melihat sosok-sosok aneh di sekitar rumah Pak Arman, terutama saat malam hari. Bayangan-bayangan hitam sering terlihat bergerak-gerak di jendela. Padahal rumah itu sudah lama tidak dihuni. Ada juga yang mendengar suara jeritan yang samar, seolah-olah ada seseorang yang terperangkap di dalam dan merintih kesakitan, memohon pertolongan. Desas-desus tentang gangguan supranatural ini semakin meluas. Sampai-sampai tidak ada yang berani berjalan melewati rumah tersebut di malam hari. Bahkan hewan-hewan liar pun tampak enggan mendekat. Kucing dan anjing yang biasanya berlarian bebas di sekitar desa, tiba-tiba menjauh dan mengeluarkan suara ketakutan setiap kali mendekati rumah Pak Arman. Seakan-akan mereka bisa merasakan kehadiran makhluk yang tak kasat mata. Rasa takut yang melanda para pemuda semakin memuncak saat mereka mendengar pengakuan itu. Mereka ingin segera keluar, tetapi kaki mereka terasa sangat berat. Seakan ada sesuatu yang menahan mereka di tempat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Rudy, berteriak keras dan menunjuk ke arah sudut ruangan. Di sana, mereka melihat sosok hitam dengan wajah yang tampak rusak, penuh luka dan darah yang mengalir. Wajah itu tersenyum sinis, matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Melihat situasi yang semakin mencekam, Ki Jaya segera mengakhiri ritualnya dan menyuruh mereka semua keluar dari rumah itu secepat mungkin. Namun, saat mereka berbalik, mereka menyadari bahwa pintu yang mereka masuki telah hilang. Di hadapan mereka kini hanya ada tembok kosong. Suasana menjadi semakin kacau, dan mereka semua berteriak, mencoba mencari jalan keluar. Dalam kegelapan yang semakin pekat, tiba-tiba muncul bayangan Pak Arman dengan wajah yang menakutkan. Ia berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian.
Para pemuda itu merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Suara tawa Pak Arman yang dingin memenuhi ruangan. Dan di sekitar mereka, bayangan-bayangan mulai mendekat. Siap mengunci mereka di rumah itu selamanya. Dalam kepanikan, Ki Jaya mengeluarkan jimat terakhirnya. Sebuah keris kecil yang dipercayai memiliki kekuatan untuk membuka portal keluar. Ia menusukkan keris itu ke lantai dan mengucapkan doa terakhirnya. Seketika, sebuah cahaya muncul di depan mereka, membuka jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari melewati cahaya itu. Keluar dari rumah terkutuk tersebut. Begitu mereka berada di luar, rumah itu tampak kembali seperti semula. Sepi dan gelap, tanpa tanda-tanda kehidupan. Ki Jaya memperingatkan mereka untuk tidak pernah kembali ke sana. Karena energi negatif di dalam rumah itu masih sangat kuat. Para pemuda pun setuju. Merasa bahwa mereka telah melihat cukup banyak horor untuk seumur hidup mereka. Mereka berjalan pulang dengan rasa syukur telah berhasil keluar hidup-hidup. Namun, malam itu, salah satu dari mereka mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Arman berdiri di samping tempat tidurnya. Menatapnya dengan senyum menyeramkan. Mimpi itu begitu nyata. Membuatnya terbangun dengan keringat dingin dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Perlahan, ia menyadari bahwa meskipun mereka berhasil keluar dari rumah itu, bayang-bayang terkutuk tersebut mungkin telah mengikuti mereka. Malam berikutnya, mereka semua mulai mengalami gangguan aneh. Setiap malam, mereka merasa ada yang mengawasi mereka. Dari sudut kamar atau melalui cermin yang memantulkan bayangan samar. Beberapa dari mereka mendengar suara langkah kaki di rumah mereka sendiri. Meskipun tidak ada siapapun di sana. Rudi, yang paling sering bermimpi buruk tentang Pak Arman, merasa tubuhnya semakin lemah setiap kali ia bangun. Teman-temannya mencoba menghiburnya. Tetapi rasa takut yang mereka alami sudah tertanam dalam-dalam. Membuat tidur mereka terasa seperti perang melawan mimpi-mimpi buruk. Akhirnya, mereka memutuskan untuk meminta bantuan Ki Jaya sekali lagi. Sang paranormal menyarankan mereka melakukan ritual pembersihan diri dengan berbagai sesajen dan doa. Berharap bisa memutus ikatan yang tak kasat mata antara mereka dan arwah-arwah terkutuk dari rumah Pak Arman. Setelah ritual tersebut, gangguan mulai mereda. Tetapi mereka semua tahu bahwa pengalaman di rumah itu telah meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Hingga hari ini, setiap kali mereka bertemu, mereka hanya bisa mengingatkan satu sama lain untuk tak pernah kembali ke rumah terkutuk itu. Dan jika mendengar suara-suara dari kegelapan, segera jauhi tanpa bertanya.